Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Rizka Triandini dengan NIM 120220232 dari kelas RD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan wilayah berdasarkan teori klaster yang diampu oleh dosen saya, yaitu Pak Asirin. Keunggulan kompetitif. Wilayah yang kompetitif adalah ketika perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif atau unggul dengan wilayah lain, baik itu nasional maupun global, sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Keunggulan kompetitif tergantung pada produktivitas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan bisnis, produktivitas perusahaan, dan pekerjaan, serta kemampuan untuk mencapai partisipasi warga yang tinggi dalam pekerjaan. Keunggulan kompetitif bukan berarti upah yang rendah. Keunggulan kompetitif ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Michael Porter. Latar belakang teori keunggulan kompetitif dan klaster. Latar belakangnya dikembangkan melalui Michael Porter dikarenakan lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Menurut Porter, pendekatan tradisional atau kebijakan industri untuk pembangunan ekonomi tidak berfungsi. Hal itu mengakibatkan terciptanya kebijakan klaster, di mana pendekatan tradisional yang tidak berfungsi tersebut meliputi perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, bersaing secara agresif untuk investasi dan pabrik baru, pembangunan industri-industri berteknologi tinggi, dan pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Kemudian Tujuannya yaitu menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusi terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Dilakukan dengan cara pendekatan yaitu sebelumnya digunakan pendekatan tradisional yang fokus pada kebijakan industri, di mana kebijakan industri itu dianggap melembahkan kompetisi keunggulan sehingga melemahkan kemampuan produktivitas dan inovasi industri, sehingga berganti dengan pendekatan yaitu kebijakan klaster. Pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif yaitu pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif bukan penciptaan lapangan kerja. Pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti pendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan upah. Pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan. Pengembangan strategi pembangunan daripada tindakan. Pembangunan dengan prioritas dan urutan. Dan yang terakhir, pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dibagi menjadi 3, yaitu mikroekonomi, yaitu kualitas lingkungan dan iklim bisnis, kemudian pengembangan klaster, dan kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Kemudian yang kedua, keunggulan secara makroekonomi, yaitu kebijakan moneter dan fiskal, dan pembangunan manusia dan kelembagaan politikal yang efektif, serta endowment, yaitu sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, dan penduduk. Klaster adalah kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis, secara kelembagaan yang berkaitan dalam bidang tertentu yang dihubungkan oleh kesamaan yang saling melengkapi, di mana terdapat lingkup klaster yang saling berkaitan dengan jarak di mana terdapat informasi transaksional insentif dan efisiensi yang terjadi, yaitu lingkup klaster berkisar dari satu daerah yaitu negara, provinsi, kabupaten atau kota, atau wilayah sekitarnya. Yang meliputi klaster dalam bidang lembaga pemerintah dan lainnya, misal universitas, lembaga pusat penelitian, penyediaan pelatihan kejuruan, lembaga penetapan standar, asosiasi perdagangan, dan lain-lainnya. Berikut contoh klaster keunggulan kompetitif industri hayati, yaitu rumah sakit pendidikan dan spesialis, yaitu ada
produk kesehatan dan kecantikan, penyediaan instrumen operasi bedah, peralatan medis, penyediaan peralatan kedokteran gigi, barang-barang optamik, peralatan diagnosa, kontainer, dan lain-lain. Kemudian ada produk biologi dan produk biofarma yang membentuk organisasi klaster mass medis, mass bio, dan lain-lain. Kemudian ada organisasi riset yang membentuk klaster instrumen analisis. Salah satunya yaitu ada lembaga pendidikan tinggi seperti Harvard, MIT, Tufts, Boston, dan UMass. Kemudian ada komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster, dibedakan menjadi dua, yaitu klaster global, melayani pasar nasional, dan global, yaitu mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Kemudian klaster lokal, yaitu melayani pasar lokal, sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada klaster yang dapat mempengaruhi persaingan, yaitu meningkatkan produktivitas saat ini dari perusahaan atau industri konstituen, kemudian meningkatkan kapasitas peserta klaster untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas, dan terakhir merangsang pembentukan bisnis baru yang mendukung inovasi dan memperluas klaster. Di mana dari 3 pengaruh klaster tersebut terhadap persaingan saat ini tergantung pada hubungan pribadi, komunikasi tatap muka, dan jaringan individu dan lembaga yang berinteraksi. Di mana kebijakan klaster ini memiliki peran dan fungsinya. Yang pertama ada klaster produktivitas. Klaster produktivitas meningkatkan banyak perlakuan ekonomi aglomerasi berstandar atau meminimalisasi biaya karena kedekatan dengan input atau kedekatan dengan pasar. Kemudian, klaster untuk meningkatkan inovasi, yaitu partisipasi klaster menawarkan banyak potensi keuntungan dalam inovasi dan peningkatan dibandingkan dengan lokasi yang terisolasi. Kemudian yang terakhir, klaster menciptakan bisnis baru yang artinya individu yang bekerja di suatu tempat di dalam atau di dekat klaster lebih mudah merasakan kesenjangan baru dalam produk, layanan, atau pemasok untuk dipenuhi, sehingga mereka memulai bisnis baru dengan tujuan mengisi kesenjangan yang dirasakan. Manfaat klaster yaitu meningkatkan keterkaitan dan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Kemudian meningkatkan jumlah perusahaan terkait atau multi-implikasi. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Kemudian ada strategi klaster yang pertama, kembangkan keunggulan nilai-nilai wilayah seperti lokasi, warisan fisik atau budaya, kekuatan saat ini, dan potensi kekuatan. Kemudian, kembangkan kekuatan unik yang dimiliki seperti elemen-elemen iklim dan lingkungan yang bisnis yang unik dan unggul dibandingkan wilayah lain. Kemudian, mencari tahu klaster yang paling berpotensi. Dan yang terakhir ada capai dan pelihara keseimbangan dengan wilayah sekitarnya, di mana kita harus melihat kelemahan-kelemahan yang ada di daerah sekitar, di mana dari hal tersebut terdapat prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Kemudian peran pemerintah dan swasta dalam pengembangan klaster. Peran pemerintah yaitu upayakan stabilitas makroekonomi dan politik. Kedua, tingkatkan kapasitas ekonomi mikro secara umum melalui peningkatan kualitas dan efisiensi input untuk bisnis dan lembaga yang menyediakan seperti pengembangan tenaga kerja yang berpendidikan, infrastruktur fisik yang sesuai, dan informasi yang akurat dan tepat waktu. Kemudian, tepatkan aturan ekonomi wilayah secara keseluruhan dan insentif yang mengatur persaingan antar perusahaan yang akan mendorong pertumbuhan produktivitas. Kemudian, kembangkan dan implementasikan program tindakan ekonomi yang positif khas program ekonomi jangka panjang atau proses perubahan yang memobilisasi pemerintah, pelaku bisnis, kelembagaan, dan masyarakat. Kemudian, fasilitasi pengembangan dan peningkatan klaster. Dan yang terakhir, dorong, fasilitasi, dan berikan insentif agar muncul tindakan kolektif yang dilakukan oleh sektor swasta. Kemudian ada peran dari pihak swasta untuk klaster, yaitu perbaiki kondisi faktor input termaksud penyediaan personel yang terlatih dengan tepat,
kualitas dan kesesuaian kegiatan penelitian lokal di universitas, penciptaan infrastruktur fisik yang disesuaikan dengan kebutuhan klaster, dan penyediaan informasi spesifik klaster. Kedua, menjalin hubungan kerjasama dengan badan pemerintah dan lembaga lokal dalam hal utilitas, sekolah, dan penelitian klaster, infrastruktur khusus publik seperti pelabuhan atau fasilitas penanganan, hubungan komunikasi satelit, dan laboratorium pengujian. Dan yang terakhir, mengembangkan jaringan informal dan asosiasi perdagangan formal, konsorsium, dan badan kolektif lainnya seperti asosiasi perdagangan dan badan kolektif, misalnya pusat penelitian bersama, laboratorium pengujian bersama, yang memungkinkan berbagi biaya. Kemudian terdapat kebijakan ekonomi terkait klaster. Yang pertama, promosi ekspor, reformasi regulasi, promo investasi asing langsung, kebijakan iptek, pengembangan faktor spesialisasi dan kecanggihan, dan yang terakhir, pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi. Di mana terdapat kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster berdasarkan Porter, yaitu peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis, investasi, kemudian pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil, pembangunan infrastruktur sains dan teknologi, universitas, pusat penelitian, transfer teknologi, pencapaian standar kualitas dan lingkungan, perlindungan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur fisik pendukung spesialisasi wilayah, penyediaan informasi pasar, dan yang terakhir, pengembangan promosi ekspor. Kemudian terdapat instrumen kebijakan terkait pengembangan klaster, yaitu pengembangan inkubasi bisnis untuk bisnis pemula, bisnis startup, support and inkubator. Kemudian penyediaan fasilitas dan jasa kolektif, yaitu collective service. Yang ketiga, pengembangan modal manusia, yaitu human capital development. Dan yang terakhir, dukungan inovasi atau innovation support. Kemudian terdapat perbedaan kebijakan industri dan kebijakan klaster. Kebijakan industri yaitu kebijakan industri bertumpu pada pandangan persaingan internasional. Yang kedua, kebijakan industri melihat keunggulan kompetitif yang ditentukan oleh peningkatan pengembalian skala. Dan yang terakhir, kebijakan industri memusatkan keputusan intervensi di tingkat nasional. Kemudian kebijakan klaster. Kebijakan klaster bertumpu pada pandangan persaingan antara perusahaan dan lokasi berdasarkan pada pertumbuhan produktivitas. Yang kedua, klaster menekankan perlunya pembukaan pasar lokal yang dapat meningkatkan efisiensi lokal. Dan yang terakhir, klaster berfokus untuk menghilangkan hambatan, melonggarkan kendala, dan menghilangkan efisiensi terhadap pertumbuhan produktivitas. Dan yang terakhir, terdapat kritik dari teori klaster atau keunggulan kompetitif oleh Duraton pada tahun 2011, yaitu konsep klasternya Porter secara teoritis ambigu dan mempertanyakan apakah ada pemahaman yang cukup jelas dan pengetahuan yang cukup tentang masalah koordinasi dan kegagalan pasar yang dirancang untuk ditangani oleh kebijakan klaster. Yang kedua, diklaim bahwa manfaat pengelompokan terlalu terbatas untuk membenarkan upaya atau investasi yang signifikan dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, agar efektif, kebijakan klaster perlu dikembangkan dan diterapkan di lingkungan yang tidak pasti dan menghindari ditangkap oleh kepentingan khusus seperti kelompok lobi industri. Kemudian terdapat kritik dari Marquand pada tahun 1996, yaitu penekanan Porter pada gagasan persaingan dan daya saing yang berorientasi pada perusahaan dan industri telah dipertanyakan dalam kaitannya dengan pembangunan lokal dan regional. Kemudian, di sini saya mengambil studi kasus mengenai industri kecil klaster, bordir, dan konveksi di Desa Padurenan, Kecamatan Gebong, Kabupaten Kudus. Desa Padurenan merupakan salah satu desa di Kecamatan Gebong
Kabupaten Kudus yang menjadi sentra industri kain bordir dan sentra industri konveksi pakaian jadi. Sebagian besar penduduk desa Padurenan bermata pencarian sebagai buruh industri bordir dan konveksi. Industri konveksi dan bordir yang berkembang di Paderenan yakni industri konveksi dengan pendirian usaha yang sudah lama, industri yang baru didirikan, industri dengan pangsa yang sudah lama, dan industri dengan pangsa yang masih sempit. Bentuk-bentuk persaingan yang ada di sana berupa perbedaan harga dan perluasan pangsa pada pasar. Kemudian terdapat strategi dalam mengembangkan usaha yang berdaya saing. Yang pertama, mengikuti tren pasar. Untuk mengikuti tren yang sedang berkembang, kreativitas dan inovasi sangat dibutuhkan agar mampu mengikuti perubahan yang ada. Ketika produk yang dijual tidak mengikuti tren yang sedang berlangsung, maka produk yang dihasilkan akan susah untuk dipasarkan. Inovasi yaitu agar sebuah industri kecil mampu mengikuti tren pasar dan memiliki produktivitas tinggi baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Sedangkan perilaku mengambil resiko berhubungan dengan penentuan luasnya pemasaran dan berani bersaing dengan pengusaha lain. Kemudian adanya optimalisasi penggunaan bahan baku yaitu terkait pemotongan kain sebagai bahan baku utama. Ukuran kain yang telah ditentukan biasanya ditarget harus menjadi jumlah potongan yang dirancang. Tukang potong harus pandai dalam membagi lembaran kain untuk menjadi beberapa potong. Kemudian terdapat promosi secara online dan offline. Secara online, promosi yang dilakukan untuk menjual produk konveksi dengan memanfaatkan teknologi informasi, salah satunya dengan menggunakan media internet. Media internet sebagai istilah online dijadikan sebagai tempat untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Kemudian ada offline. Promosi dilakukan dalam dua bentuk yaitu personal selling yaitu penjualan perorangan dan pameran. Yang pertama, penjualan perorangan, pemilik usaha melakukan kegiatan dengan cara menawarkan secara langsung kepada konsumen. Kemudian promosi offline kedua yaitu melalui pameran-pameran yang diadakan oleh pemerintah setempat maupun pemerintah Kabupaten Kudus. Kemudian ada sikap terbuka terhadap konsumen dan tenaga kerja. Sikap terbuka pemilik usaha konveksi kepada konsumen ditunjukkan melalui pelayanan pembelian di antaranya kepada konsumen yang membeli produk pesanan. Pemilik usaha dengan terbuka menjelaskan ketika produk yang dipesan dalam jumlah banyak, maka harga yang ditawarkan bisa rendah. Berbeda ketika produk yang dipesan dalam jumlah sedikit harganya relatif tinggi. Hal ini terjadi karena beban semua biaya produksi akan dilimpahkan kepada pembeli. Pemilik usaha juga bersifat terbuka terhadap semua tenaga kerja. Artinya, bagi tenaga kerja yang memiliki kesulitan dalam pengerjaan produk, akan saling berbagi pengetahuan dan cara-cara untuk menyelesaikan produk yang sedang dikerjakan. Dan yang terakhir, ada pemanfaatan jaringan sosial, di mana pengusaha di Desa Padurenan telah menjalin kerjasama berupa jaringan sosial dengan beberapa pihak, yakni pihak penyedia bahan baku, sesama pengusaha, serta pedagang atau bakul di pasar. Implikasi jaringan sosial dimanfaatkan untuk mengurangi resiko kerugian. Jaringan sosial dibagi menjadi dua, yaitu atas dasar kepercayaan dan juga hubungan kerja. Hubungan pemilik konveksi dengan penyedia bahan baku dalam bentuk menghutangkan kain sebagai bahan proses produksi konveksi. Kemudian hubungan kerja yang kedua antar sesama pengusaha konveksi di mana bentuk hubungannya berupa penyerahan pekerjaan ke pihak lain bagi pengusaha yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang terlalu banyak. Hubungan kerja yang ketiga yaitu pemilik usaha dengan para pedagang atau bakul menjalin hubungan pelanggan tetap di mana berhubungan dengan ekonomi yang terkandung pada nilai-nilai sosial seperti malu dan harga diri. Di mana hubungan kerja antara pemilik usaha dengan pedagang didasari oleh kepercayaan yang harus dibangun. Sekian presentasi dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.